Namaku Adrian. Aku adalah seorang pria yang memimpin sebuah perusahaan properti berskala besar di pusat kota Jakarta. Banyak orang memandang kehidupanku dengan penuh rasa iri. Mereka mengira aku memiliki segalanya karena aku tinggal di sebuah rumah mewah berlantai 3 di kawasan perbukitan Sentul, Bogor. Rumah ini memiliki halaman yang sangat luas, dikelilingi pohon pinus yang rimbun, dan dijaga ketat oleh banyak petugas keamanan. Dari luar, tempat tinggal ini terlihat megah dan kokoh. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di balik dinding marmer yang dingin ini, hidupku sebenarnya hancur berantakan. Aku hanyalah seorang pria yang kehilangan arah sejak sebuah tragedi mengerikan merenggut kebahagiaanku 2 tahun yang lalu. Kejadian itu masih membekas sangat jelas di ingatanku. Malam itu, hujan turun begitu deras di jalan tol Jagorawi. Mobil yang ditumpangi istriku dan adik perempuanku mengalami kecelakaan beruntun yang fatal. Kecelakaan lalu lintas itu sangat parah. Istriku meninggal dunia di lokasi kejadian. Dunianya berhenti malam itu juga, dan sebagian dari jiwaku ikut mati bersamanya. Sementara itu, adik perempuanku satu-satunya yang bernama Maya, berhasil diselamatkan dari himpitan badan mobil. Usia adikku saat itu menginjak 25 tahun. Namun, keselamatan itu datang dengan harga yang teramat mahal. Benturan keras membuat saraf tulang belakangnya rusak parah. Dokter spesialis bedah saraf menyatakan bahwa Maya kehilangan kemampuan untuk berjalan secara permanen. Mulai detik itu, adikku harus menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda. Penderitaan keluarga kami tidak berhenti sampai di situ. Trauma berat akibat melihat kematian kakak iparnya tepat di depan matanya sendiri membuat kondisi psikologis Maya hancur lebur. Dia mengalami guncangan mental yang sangat ekstrim. Adikku berhenti berbicara sama sekali. Pita suaranya normal dan tidak mengalami cedera fisik, namun otaknya seolah menolak untuk mengeluarkan suara apapun. Hari-harinya hanya diisi dengan tatapan kosong, atau tangisan histeris yang menyayat hati di tengah malam. Aku sudah mengorbankan banyak hal untuk mencari kesembuhannya. Aku sempat memindahkan seluruh jadwal pekerjaanku ke rumah untuk memantaunya. Aku menyewa dokter spesialis jiwa terbaik dari berbagai rumah sakit ternama di Jakarta. Adikku bahkan sempat tidak sadarkan diri cukup lama dan harus dirawat dengan alat bantu pernapasan yang rumit di ruang ICU. Alhamdulillah, masa kritis secara fisik itu bisa dilewati dengan baik. Aku selalu memohon kesembuhan untuk adikku kepada Allah siang dan malam tanpa henti. Sayangnya, pemulihan mentalnya tidak berjalan secepat pemulihan fisiknya. Merawat pasien dengan kondisi kejiwaan yang tidak stabil membutuhkan tingkat kesabaran yang luar biasa. Selama 12 bulan terakhir, aku sudah mempekerjakan lebih dari 15 pengasuh dan perawat medis. Semuanya gagal total. Ada perawat yang hanya bertahan 3 hari karena adikku melempar piring makan siang ke arah kepalanya. Ada pula yang menyerah menangis setelah 1 minggu karena tidak sanggup lagi mendengar teriakan histeris Maya setiap kali matahari terbenam. Adikku sering mengamuk tanpa alasan yang jelas. Dia menolak keras saat disentuh, menolak dimandikan, dan sering merobek pakaiannya sendiri di sudut kamar. Aku merasa sangat putus asa melihat penderitaannya. Di sisi lain, setiap hari aku menghadapi tekanan pekerjaan yang luar biasa. Kemacetan ibu kota menambah rasa lelahku, apalagi saat aku harus antri panjang di gerbang tol sebelum tiba di rumah. Jadwal pertemuanku di kantor sangat padat, dan daftar klien yang harus aku temui selalu bertambah. Aku butuh seseorang yang benar-benar kuat untuk menjaga anggota keluargaku satu-satunya saat aku sibuk mencari nafkah. Aku tidak bisa terus-terusan membatalkan kontrak bernilai miliaran hanya karena perawat di rumah kembali meminta berhenti bekerja. Hingga suatu pagi, agen penyalur tenaga medis langgananku menghubungiku kembali dengan nada penuh harap. Mereka menawarkan seorang kandidat yang diklaim sangat berbeda dari biasanya. Namanya Nisa. Usianya sekitar 28 tahun. Berbeda dengan perawat-perawat sebelumnya yang selalu datang mengenakan seragam medis kaku dan riasan wajah, perempuan itu datang dengan penampilan yang teramat sederhana. Pakaiannya polos tanpa corak yang mencolok. Wajahnya bersih tanpa polesan kosmetik yang berlebihan. Saat dia duduk di ruang kerjaku untuk sesi wawancara, aku menatapnya dengan pandangan penuh keraguan. Aku sudah terlalu lelah mendengar janji-janji manis para pekerja yang pada akhirnya akan lari ketakutan dari rumah ini. Aku melipat tanganku di atas meja kerja dan menatap lurus tajam ke arah matanya. Aku sengaja menggunakan nada suara yang keras dan dingin untuk mengujinya.
Aku ingin tahu seberapa kuat mentalnya sebelum dia benar-benar mulai mengambil alih tugas ini. Aku berkata kepadanya dengan nada mengancam. Aku bertanya tegas. Apa yang membuatmu yakin bisa bertahan di rumah sebesar ini? Adikku bukan pasien biasa yang mudah diatur. Dia tidak bisa bicara dan dia bisa menjadi sangat agresif. Jika kamu hanya mencari uang dengan mudah, sebaiknya kamu segera pulang sekarang sebelum kamu terluka parah. Aku tidak punya waktu luang untuk mengurus perawat yang merengek minta pulang di tengah malam. Perempuan itu sama sekali tidak menundukkan kepalanya. Dia membalas tatapanku dengan sangat tenang. Tidak ada kilatan rasa takut sedikit pun di matanya. Dia merespons rentetan pertanyaanku dengan suara yang pelan namun sangat jelas terdengar. Dia mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan pekerjaan ini dan berjanji akan menggunakan seluruh tenaganya untuk menemani pasien. Beliau juga menambahkan sebuah kalimat yang membuatku terdiam. Dia berkata bahwa dia sudah sangat terbiasa berteman dengan kesunyian, sehingga dia berjanji tidak akan pernah memaksa adikku untuk melakukan apapun yang tidak disukainya. Aku mendengus pelan mendengar keteguhan jawabannya. Di dalam hati, aku membalas sinis. Aku tidak akan mudah percaya kepadamu. Mari kita lihat saja berapa lamamu sungguh sanggup bertahan di neraka kecil ini. Pada akhirnya, karena aku benar-benar kehabisan pilihan lain, aku menerima dia bekerja dengan syarat masa percobaan 1 minggu. Selama hari-hari pertama Nisa bekerja, aku memantau semua perkembangannya melalui laporan kepala pelayan rumah secara berkala. Aku selalu duduk di kantor dengan perasaan was-was, bersiap menerima telepon darurat yang mengabarkan bahwa ada kaca yang pecah atau ada yang terluka parah. Namun, laporan harian yang aku terima justru membuat dahiku berkerut keheranan. Kepala pelayan mengatakan bahwa suasana rumah di Sentul menjadi sangat tenang. Saat jadwal makan siang tiba di hari pertamanya, adikku secara mengejutkan tidak melempar piringnya. Ketika pengasuh baru itu melangkah masuk ke dalam kamar sambil membawa nampan makanan, Maya tiba-tiba berhenti menangis. Adik perempuanku itu menatap wajah perempuan tersebut cukup lama, seolah sedang mencari suatu jawaban di sana. Nisa juga menepati janjinya untuk tidak memaksa menyuapkan makanan ke mulut adikku. Dia hanya meletakkan meja kayu lipat di atas pangkuan kursi roda, duduk bersila di lantai agar posisinya jauh lebih rendah dari Maya, lalu mulai memakan porsi makanannya sendiri dalam keheningan total. Kesabaran luar biasa itu ternyata membuahkan hasil nyata. Perlahan namun pasti, tangan adikku yang biasanya kaku mulai terangkat mengambil sendok. Itu adalah kejadian pertama kalinya dalam 1 bulan terakhir adikku mau menyentuh makanan tanpa harus dipegangi secara paksa. 1 bulan pun berlalu tanpa terasa sejak kedatangan pekerja baru itu di rumah kami. Perubahan yang terjadi sangat drastis dan di luar nalar. Jeritan histeris yang biasanya menggema menembus dinding setiap malam kini lenyap tak berbekas. Maya mulai mengizinkan perempuan itu untuk menyisir rapi rambut panjangnya setiap pagi. Bahkan, adikku mulai merespons saat diajak keluar dari kamar suramnya untuk berjemur di taman belakang rumah dekat kolam ikan koi. Keduanya sering menghabiskan waktu berjam-jam duduk di sana. Nisa akan membacakan novel-novel tebal dengan suara yang menenangkan, sementara adikku mendengarkan dengan tatapan yang jauh lebih damai. Sesekali, terdengar sayup-sayup alunan musik instrumental dari alat pemutar musik portabel yang sengaja disiapkan oleh pengasuh itu untuk menjaga suasana hati pasiennya tetap stabil. Sebagai seorang kakak laki-laki yang bertanggung jawab penuh, aku seharusnya bersujud syukur melihat perkembangan yang sangat ajaib ini. Namun, pengalaman pahit dalam hidup dan kerasnya persaingan dunia bisnis di Jakarta telah membentuk karakterku menjadi pria yang sangat curiga terhadap niat tersembunyi seseorang. Insting tajamku berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat janggal di sini. Bagaimana mungkin seorang wanita asing yang datang tanpa memiliki latar belakang pendidikan medis tingkat tinggi mampu menjinakkan trauma seberat itu hanya dalam waktu singkat? Dokter spesialis kejiwaan paling mahal di ibu kota saja menyerah total setelah 6 bulan melakukan terapi rutin. Pikiran-pikiran gelap mulai menguasai kepalaku setiap kali aku sedang menyetir sendirian menembus malam menuju Sentul. Jangan-jangan dia sengaja mencampurkan obat tidur dosis tinggi atau obat penenang ilegal ke dalam minuman adikku agar tugas hariannya menjadi sangat ringan? Atau skenario yang jauh lebih buruk? Mungkin dia sedang merencanakan sesuatu yang licik untuk memanipulasi pikiran adikku demi mengincar harta peninggalan keluargaku? Banyak sekali rentetan kejadian kejahatan besar yang berawal dari keterlibatan orang dalam. Dia mungkin pandai merangkai wajah polos dan berpura-pura baik hanya saat aku sedang berada di rumah. Aku tidak sudi tertipu oleh sandiwara murahan.
Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Maya lagi untuk kedua kalinya. Aku harus mencari bukti kebenarannya dengan tanganku sendiri. Rasa penasaran dan kecurigaan yang membakar dada itu akhirnya mendorongku untuk menyusun sebuah rencana rahasia yang ekstrim. Suatu siang, saat pengasuh itu sedang sibuk menemani adikku menjalani jadwal terapi fisik di sebuah klinik di pusat kota Bogor, aku memanggil seorang teknisi keamanan khusus ke rumahku. Aku memerintahkan pria itu untuk memasang sebuah alat berupa kamera pengawas berteknologi tinggi di dalam kamar adikku. Kamera itu berukuran sangat kecil, tidak lebih besar dari sebuah ujung pena hitam, sehingga mustahil disadari oleh mata telanjang siapapun yang masuk ke ruangan itu. Lensa mungil tersebut disembunyikan dengan tingkat ketelitian tinggi di balik celah ventilasi pendingin ruangan. Sudut pandang tangkapannya dirancang agar mencakup seluruh area kamar yang luas, termasuk titik tempat tidur dan area parkir kursi roda. Kamera rahasia itu juga dilengkapi dengan mikrofon perekam yang sangat peka terhadap gesekan suara sekecil apapun, dan jaringannya terhubung langsung secara eksklusif ke sebuah aplikasi tersembunyi di telepon genggamku. Setelah teknisi keamanan itu pamit pergi, aku berdiri sendirian di tengah kamar adikku, mendongak menatap ke arah ventilasi udara dengan detak jantung yang memburu. Perangkat rahasia itu sudah berkedip aktif. Mulai malam ini, tidak ada satupun rahasia gelap yang bisa disembunyikan di balik dinding kamar ini. Aku akan mengawasi setiap gerak-gerik perempuan itu selama 24 jam penuh tanpa jeda. Aku akan memastikan dengan mata kepalaku sendiri, apa yang sebenarnya dia perbuat kepada adik perempuanku saat pintu kayu tebal kamar ini ditutup rapat. Jika mataku menangkap satu saja bukti visual bahwa dia bertindak kasar, memanipulasi, atau memberikan sesuatu yang mencurigakan, aku bersumpah demi langit dan bumi tidak akan segan-segan untuk menyeretnya ke balik jeruji besi malam itu juga. Aku menarik napas panjang, merapikan kembali barang-barang di kamar itu agar terlihat seperti semula, dan melangkah keluar sambil menunggu kegelapan malam benar-benar turun. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai, dan aku sudah sangat siap untuk membongkar semua kedok kepalsuan ini. Hari demi hari berlalu sangat lambat sejak aku memasang kamera pengawas rahasia di kamar adik perempuanku. Pekerjaanku di kantor cabang Sudirman Jakarta Selatan menjadi sangat tidak fokus. Setiap kali ada waktu luang di antara jadwal rapat yang padat, mataku selalu tertuju pada layar telepon genggamku. Aku terus memantau siaran langsung dari perangkat mungil yang bersembunyi di balik ventilasi udara tersebut. Namun, selama 3 minggu pertama, aku tidak menemukan satupun hal yang aneh atau mencurigakan. Pengasuh bernama Nisa itu menjalankan tugasnya dengan sangat rapi dan telaten. Melalui rekaman hitam putih di malam hari, aku melihat perempuan tersebut sering tidur di atas karpet lantai, tepat di sebelah tempat tidur adikku. Padahal, aku sudah menyiapkan kamar tidur khusus yang sangat nyaman untuknya di lantai bawah. Aku bertanya-tanya dalam hati, untuk apa beliau menyiksa dirinya sendiri dengan tidur beralaskan karpet tipis yang dingin setiap malam? Apakah itu sebuah bentuk pencitraan agar dia terlihat seperti pekerja yang sangat peduli di mataku? Insting bisnisku menolak untuk percaya pada kebaikan yang terlihat terlalu sempurna. Aku yakin dia sedang menyembunyikan rencana yang jauh lebih besar di rumahku ini. Puncak kecurigaanku meledak pada minggu keempat. Malam itu, hujan turun sangat lebat mengguyur kawasan perbukitan Sentul. Kilat menyambar terang menembus kaca jendela ruang kerjaku. Aku sedang duduk sendirian di lantai atas, ditemani secangkir kopi hitam yang mulai mendingin. Tanganku refleks membuka aplikasi pemantau di telepon genggam. Saat layar mulai menampilkan siaran langsung dari kamar Maya, nafasku seketika tertahan. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, adikku terlihat sedang tertidur pulas di atas ranjangnya. Namun, Nisa tidak ada di posisinya di atas karpet. Mataku langsung menyipit, mencari keberadaan sosok pengasuh tersebut ke seluruh sudut ruangan. Jantungku berdetak semakin cepat saat aku menemukan dia sedang berdiri membelakangi kamera. Perempuan itu berdiri tegak tepat di depan lemari laci kayu tempat aku menyimpan berbagai dokumen penting dan beberapa obat penenang milik adikku. Apa yang sedang dia lakukan di sana pada jam 2 pagi? Aku segera memperbesar gambar di layar telepon genggamku hingga batas maksimal untuk melihat lebih jelas. Pikiran negatif langsung menyergap kepalaku dengan beringas. Kamu pikir kamu bisa membodohiku? Pikirku dalam hati. Apakah dia sedang mencoba mencuri resep obat-obatan keras itu untuk dijual kembali? Ataukah dia sedang mencari dokumen asuransi jiwa peninggalan orang tuaku yang secara tidak sengaja tersimpan di laci tersebut? Tanganku mengepal kuat hingga buku-buku jariku memutih.
Rasa marah mulai mendidih di dalam dadaku. Aku sudah bersiap untuk bangkit dari kursi, melangkah turun, dan mendobrak pintu kamar itu untuk menangkap basah perbuatannya. Aku berjanji di dalam hati, jika kutemukan satu saja rencana jahat dari tindakanmu ini, aku akan langsung menyeretmu ke kantor polisi malam ini juga. Tapi, langkahku tiba-tiba terhenti saat melihat gerakan tangannya di layar. Dia sama sekali tidak mengambil satupun obat atau dokumen dari dalam laci. Sebaliknya, dari balik lipatan baju panjangnya, perempuan itu justru mengeluarkan sebuah buku tebal bersampul gelap. Dia meletakkan buku itu di atas laci, mengambil sebatang pena, dan mulai menulis sesuatu dengan gerakan tangan yang sangat cepat serta terlihat tergesa-gesa. Sesekali, dia menghentikan gerakan tangannya untuk mengusap wajahnya sendiri, seolah sedang menghapus air mata yang jatuh. Beliau menulis cukup lama, mungkin sekitar 15 menit lamanya, sebelum akhirnya menutup buku itu rapat-rapat. Yang membuatku semakin curiga, dia tidak membawa buku itu kembali ke ruangannya. Dia justru menyembunyikan benda tebal tersebut ke bagian paling belakang laci terbawah. Dia menumpuknya dengan sangat rapi menggunakan lipatan selimut tebal, agar tidak terlihat oleh siapapun yang membuka laci itu secara sekilas. Setelah memastikan tempat persembunyiannya aman, beliau kembali berjalan pelan, duduk di atas karpet, dan menatap wajah adikku yang sedang tertidur pulas. Otakku bekerja sangat keras memproses kejadian ganjil yang baru saja aku saksikan. Buku apa itu sebenarnya? Mengapa dia harus menyembunyikannya di dalam kamar majikannya secara diam-diam di tengah malam? Apakah itu buku catatan yang berisi daftar kelemahan sistem keamanan di rumahku? Atau jangan-jangan, itu adalah jurnal harian yang berisi laporan detail tentang kondisi mental adikku yang akan dia jual kepada pihak luar? Di dunia bisnis properti tempatku bekerja, persaingan sangatlah kejam dan tidak kenal ampun. Banyak lawan bisnis yang rela membayar harga mahal untuk mendapatkan celah demi menghancurkan nama baik lawannya. Dan menggunakan anggota keluarga yang sedang sakit adalah cara yang paling kotor namun sangat ampuh. Aku tidak akan membiarkan niat burukmu berhasil melukai keluargaku. Aku tidak bisa diam saja menunggu. Aku harus segera mendapatkan buku bersampul gelap itu. Aku harus membaca setiap halaman yang dia tulis di dalamnya untuk membongkar semua kedok kepalsuan ini. Namun, aku sadar aku tidak boleh bertindak gegabah. Jika aku langsung masuk dan menggeledah laci kamar itu sekarang, dia pasti akan menyadari bahwa aku sedang mengawasi setiap gerak-geriknya secara rahasia. Dia bisa saja memutarbalikkan fakta, bersikap menjadi korban, dan menuduhku melanggar batas privasi pekerja. Aku butuh alasan yang sangat masuk akal untuk bisa menyuruhnya keluar dari area rumah ini cukup lama, agar aku memiliki waktu yang sangat leluasa untuk mencari benda mencurigakan tersebut tanpa dicurigai. Keesokan paginya, rencanaku mulai aku jalankan. Aku sengaja memanggil pengasuh itu untuk menemuiku di meja makan. Aku menatapnya dengan ekspresi sedatar mungkin untuk menyembunyikan amarahku. Aku menyuruhnya pergi ke pusat kota Jakarta untuk mengambil pesanan bantalan kursi roda baru milik adikku. Aku sengaja memberikan tugas yang jarak tempuhnya sangat jauh dari wilayah rumah kami. Aku juga memberinya sejumlah uang tunai dan memintanya untuk membelikan beberapa makanan khusus di sebuah restoran terkenal yang selalu mengharuskan pembelinya antri sangat panjang. Dengan perhitungan kasar, aku bisa memastikan beliau akan menghabiskan waktu setidaknya 5 hingga 6 jam di luar sana. Perempuan itu hanya mengangguk patuh dan menerima uang tersebut tanpa mengajukan satupun pertanyaan penolakan. Beliau segera bersiap dan pergi menggunakan mobil yang dikendarai oleh supir pribadiku. Begitu aku mendengar suara mesin mobil itu keluar melewati gerbang utama, aku langsung bergegas membalikan badan dan berlari menaiki anak tangga menuju lantai 2. Jantungku bergemuruh kencang saat aku membuka pintu kamar adikku. Maya sedang duduk diam di atas kursi rodanya, menatap kosong ke arah jendela kaca yang menampilkan pemandangan taman samping. Aku mendekati adik perempuanku sejenak, mengusap bahunya dengan lembut untuk memberinya ketenangan, lalu segera beralih berjalan cepat menuju lemari laci kayu di sudut ruangan. Tanganku langsung menarik gagang laci paling bawah dengan kasar. Aku membongkar tumpukan selimut tebal itu dengan napas yang tidak beraturan karena rasa tidak sabar. Ujung jariku akhirnya menyentuh permukaan benda padat dari balik kain tebal tersebut. Itu dia. Buku yang dia sembunyikan semalam kini telah berpindah ke dalam genggamanku. Buku harian itu terasa cukup berat dan sampulnya terlihat sudah sangat usang. Di bagian depannya sama sekali tidak ada tulisan apapun. Aku menoleh ke arah pintu kamar yang terbuka lebar,
memastikan tidak ada satupun pelayan rumah yang sedang berjalan melintas dan melihatku. Aku menelan ludah, lalu segera membawa buku misterius itu masuk ke dalam ruang kerjaku dan mengunci pintu dari dalam agar tidak ada yang bisa mengganggu. Aku duduk bersandar di kursi kulitku, menatap tajam benda di atas meja dengan perasaan campur aduk. Aku sangat yakin, 100% yakin, bahwa apapun yang tertulis di dalam kertas-kertas ini akan membuktikan semua kecurigaanku kepadanya selama ini. Kamu tidak akan bisa mengelak lagi jika bukti ini sudah ada di tanganku. Aku menarik napas dalam-dalam, menyiapkan batinku untuk membaca semua rencana licik yang telah dia susun dengan rapi di belakangku. Dengan sebelah tangan yang sedikit gemetar karena luapan emosi, aku perlahan membuka halaman pertama buku harian tersebut. Namun, apa yang kulihat sama sekali di luar perkiraanku. Mataku langsung terpaku pada sebuah kalimat pembuka yang ditulis menggunakan tinta merah. Kalimat yang seketika membuat seluruh aliran darah di tubuhku terasa berhenti mengalir, dan mengubah total seluruh prasangka burukku menjadi sebuah teka-teki yang sangat menakutkan. Aku menahan napasku sejenak, mengumpulkan fokus untuk mencerna deretan kalimat yang tertulis di halaman pertama buku bersampul gelap itu. Tinta merahnya mulai memudar, menandakan tulisan ini mungkin sudah dibuat cukup lama. Kalimat pembukanya sangat singkat, namun berhasil mengunci seluruh perhatianku dalam hitungan detik. Tulisan tangan itu berbunyi, "Untukmu yang telah memberikan aku kesempatan kedua untuk melihat indahnya dunia, terima kasih atas sepasang kornea matamu yang kini hidup di dalam diriku." Kedua alisku berkerut tajam. Kornea mata? Kesempatan kedua? Pikiranku langsung berputar cepat mencoba mencari benang merah dari teka-teki ini. Perasaan bingung mulai menjalar perlahan menggantikan rasa curiga yang sejak tadi membakar dadaku. Aku segera membalik halaman berikutnya dengan gerakan cepat. Lembar demi lembar buku harian itu ternyata bukan berisi rencana jahat atau rahasia kotor mengenai keluargaku seperti yang aku bayangkan sebelumnya. Melainkan, buku ini berisi catatan-catatan kecil yang sangat personal tentang rasa sakit, ketakutan, dan sebuah penyesalan yang mendalam. Pada halaman kelima, aku menemukan sebuah catatan yang ditulis dengan tinta biru muda. Nisa menuliskan bahwa beberapa tahun yang lalu, dunia perempuan itu divonis menjadi gelap gulita akibat sebuah kecelakaan tragis di pabrik tempatnya bekerja dahulu. Serpihan bahan kimia berbahaya telah merusak fungsi penglihatannya secara permanen. Beliau menceritakan betapa hancurnya perasaan saat harus kehilangan pekerjaan dan hidup dalam kegelapan total tanpa memiliki biaya untuk melakukan operasi pencangkokan mata yang sangat mahal. Namun, sebuah keajaiban datang menghampirinya tepat 2 tahun yang lalu. Seorang dokter menghubunginya dan mengabarkan bahwa ada pihak keluarga dari korban kecelakaan lalu lintas di Tol Jagorawi yang mendonorkan sepasang kornea matanya sebelum korban tersebut dimakamkan. Aku terkesiap. Tol Jagorawi? 2 tahun yang lalu? Jantungku kembali berdebar kencang. Namun kali ini bukan karena amarah, melainkan karena sebuah firasat yang sangat kuat mulai mengganggu pikiranku. Ingatanku secara refleks terlempar kembali pada malam nahas itu. Malam saat istriku meninggal dunia di ruang gawat darurat. Aku ingat dengan sangat jelas, sebelum istriku menghembuskan napas terakhirnya di meja operasi, dia sempat memberikan satu permintaan terakhir kepadaku melalui sebuah anggukan pelan. Beliau ingin mendonorkan kornea matanya untuk orang yang membutuhkan, sebagai amal jariah terakhirnya di dunia. Karena saat itu aku sedang dalam kondisi syok dan hancur, aku hanya menandatangani beberapa berkas persetujuan dari rumah sakit tanpa pernah mencari tahu siapa penerima donor tersebut. Apakah Nisa adalah orangnya? Apakah mata yang selama ini menatapku dan adikku dengan begitu lembut adalah sepasang mata milik almarhumah istriku sendiri? Kepalaku terasa sedikit pening menyadari kemungkinan tersebut. Aku menelan ludah dengan susah payah, lalu kembali membaca tulisan di buku harian itu untuk mencari kepastian. Halaman demi halaman selanjutnya berisi curahan hati Nisa setelah dia kembali bisa melihat indahnya dunia. Beliau menuliskan betapa bahagianya dia bisa melihat warna langit, bisa membaca buku, dan bisa bekerja kembali. Namun, di balik rasa syukurnya yang luar biasa, perempuan itu juga memendam rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam. Dia merasa sangat berhutang budi pada keluarga pendonor yang tidak pernah dia ketahui identitasnya. Beliau hanya tahu bahwa pendonor tersebut adalah seorang ibu muda yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, meninggalkan seorang suami dan keluarga yang pastinya sangat terpukul. Aku selalu berdoa kepada Allah, tulisnya di halaman pertengahan, agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan yang berlipat ganda.
Aku sering menangis diam-diam saat melihat wajahku sendiri di cermin. Mata ini adalah milik seseorang yang sangat berharga. Aku berjanji pada diriku sendiri, sisa hidup yang kumiliki ini akan kugunakan untuk merawat dan memberikan kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkan, sebagai bentuk balasan atas kebaikan yang tak ternilai ini. Tanganku gemetar saat membaca rentetan kalimat tersebut. Rasa bersalah tiba-tiba saja memukul telak dadaku. Pria macam apa aku ini? Perempuan yang selama sebulan terakhir selalu kucurigai dan kutuduh memiliki niat jahat di dalam kepalaku, ternyata menyimpan sebuah beban moral yang sangat berat. Dia datang ke rumah ini bukan untuk mencari keuntungan materi, melainkan sedang berusaha membayar hutang budinya kepada alam semesta dengan cara menebarkan kebaikan. Sikap sabar, kelembutan, dan ketulusannya dalam merawat Maya bukanlah sebuah sandiwara kotor, melainkan manifestasi dari janji sucinya sendiri. Aku merasa menjadi orang yang paling bodoh di dunia ini. Air mataku tanpa sadar mulai menggenang di pelupuk mata. Selama ini aku selalu mengeluh kepada Allah tentang penderitaan yang aku alami, tanpa menyadari bahwa kepergian istriku ternyata telah memberikan cahaya kehidupan bagi orang lain. Aku menundukkan kepala, membiarkan beberapa tetes air mata jatuh membasahi kertas buku harian itu. Namun, kesedihan dan penyesalanku itu tidak bertahan lama saat mataku tertuju pada tulisan terakhir di halaman paling belakang. Tulisan itu dibuat dengan tinta hitam yang sangat tebal, ditulis tepat pada malam saat aku melihatnya melalui kamera pengawas. Halaman ini adalah alasan utama mengapa dia tergesa-gesa menulis dan menyembunyikan buku ini kembali. Dan saat aku membaca deretan kalimat di sana, nafasku benar-benar seperti berhenti berhembus. Alhamdulillah, aku akhirnya menemukan mereka. Tulis Nisa. Keluarga pendonor mataku. Allah telah menuntunku ke rumah ini dengan cara yang sangat luar biasa. Saat pertama kali aku melihat wajah Bapak Adrian, aku tidak menyadari siapa beliau. Namun, saat aku merapikan dokumen di meja kerja beliau kemarin siang, aku tanpa sengaja melihat sebuah foto keluarga berbingkai kecil. Wajah perempuan di foto itu adalah wajah pendonor mataku. Aku mengingatnya dengan sangat jelas karena dokter sempat memperlihatkan fotonya saat proses penandatanganan dokumen di rumah sakit. Aku terdiam kaku. Dia tahu. Nisa sudah tahu sejak awal bahwa dia sedang bekerja di rumah keluarga orang yang telah mendonorkan mata untuknya. Lalu, mengapa dia menyembunyikan fakta sebesar ini dariku? Aku kembali melanjutkan membaca baris-baris selanjutnya dengan dada yang semakin sesak. Aku ingin sekali berteriak dan berterima kasih langsung kepadanya. Tapi aku tidak bisa. Aku takut jika aku menceritakan yang sebenarnya, beliau akan semakin teringat pada mendiang istrinya dan itu akan membuka kembali luka lamanya yang belum sepenuhnya sembuh. Apalagi saat ini kondisi Nona Maya juga sangat rapuh. Aku tidak ingin merusak proses penyembuhannya dengan membawa cerita masa lalu yang menyakitkan. Biarlah aku memendam rahasia ini sendiri. Biarlah aku membalas budi keluarga ini dengan cara diam-diam. Aku akan merawat Nona Maya dengan seluruh jiwa ragaku. Aku tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini, sampai waktuku tiba. Kalimat terakhir itu menghentak kesadaranku secara paksa. Sampai waktuku tiba? Apa maksud dari kalimat tersebut? Mengapa nada tulisannya terdengar seperti sebuah salam perpisahan? Firasat buruk kembali mencengkeram kuat hatiku. Aku membalik lembaran terakhir itu dengan panik, mencari tahu apakah ada catatan medis lain yang diselipkan di dalam buku tersebut. Dan benar saja, di sela-sela halaman terakhir, terdapat selembar kertas hasil pemeriksaan laboratorium dari sebuah rumah sakit besar di Jakarta yang terlipat rapi. Aku membuka lipatan kertas itu dengan tangan yang semakin bergetar hebat. Mataku menyapu cepat deretan huruf dan angka medis di sana. Dan ketika mataku menangkap barisan kesimpulan diagnosis yang tertulis di bagian paling bawah kertas tersebut, pandanganku mendadak kabur oleh air mata. Tubuhku terasa lemas seakan kehilangan tulang penyangga. Diagnosis tersebut menyatakan bahwa perempuan bernama Nisa mengidap penyakit gagal jantung stadium akhir, dan harapan hidupnya diperkirakan hanya tersisa kurang dari 4 bulan lagi. Kertas hasil pemeriksaan laboratorium itu jatuh dari tanganku yang bergetar. Lembaran putih tersebut melayang perlahan sebelum akhirnya menyentuh lantai ruang kerjaku. Tubuhku merosot turun, bersandar dengan lemas pada kaki meja kayu. Pikiranku sangat kacau. Dadaku terasa sangat sesak hingga aku kesulitan menarik napas. Perempuan yang selama ini aku tuduh memiliki niat buruk, orang yang selalu aku curigai diam-diam melalui kamera pengawas,
ternyata sedang menghitung sisa hari dalam hidupnya. Dia menderita penyakit gagal jantung stadium akhir. Usianya divonis oleh dokter tinggal 4 bulan lagi. Fakta mengerikan ini menghantam kesadaranku seperti sebuah pukulan telak. Mataku terus menatap kosong ke arah kertas di lantai itu. Mengapa Allah memberikan ujian seberat ini berulang kali di dalam hidupku? Baru saja aku melihat sebuah harapan terang untuk kesembuhan adik perempuanku. Namun harapan itu ternyata dibawa oleh seseorang yang nyawanya sendiri sedang berada di ujung tanduk. 2 jam berlalu tanpa aku sadari. Suara deru mesin mobil dari halaman depan menyadarkanku dari lamunan panjang yang menyiksa. Perempuan itu sudah kembali dari perjalanannya ke Jakarta. Aku segera memungut kertas medis dan buku harian bersampul gelap tersebut. Aku memasukkan semuanya kembali ke dalam laci mejaku dengan gerakan cepat, lalu menguncinya rapat-rapat. Aku tidak boleh membiarkan dirinya tahu bahwa aku sudah membaca rahasia terbesarnya. Aku harus bersikap senormal mungkin di depannya. Meskipun saat ini rasanya aku ingin berteriak dan menangis keras-keras. Aku melangkah keluar dari ruang kerja dan turun ke lantai bawah. Di ruang tengah, aku melihat sosok sederhana tersebut sedang meletakkan beberapa kantong belanjaan di atas meja makan. Wajahnya terlihat sangat pucat dan napasnya tampak tersengal-sengal. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi dahinya yang tertunduk. Beliau memegangi ujung meja dengan erat seolah sedang menahan rasa sakit yang luar biasa di dalam dadanya. Melihat kondisi fisiknya yang melemah, hatiku terasa seperti diiris pisau tajam. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari menghampirinya. Aku bertanya dengan nada suara yang bergetar hebat. "Kamu pucat sekali. Apakah kamu sedang sakit? Jika kamu merasa tidak enak badan, kamu harus istirahat di kamar sekarang juga. Biar pelayan rumah saja yang mengurus semua barang bawaan ini." Dia perlahan menoleh ke arahku. Sepasang mata yang sangat aku kenal itu menatapku dengan tatapan yang teramat lembut. Mata mendiang istriku hidup di wajahnya. Beliau memaksakan sebuah senyuman tipis di bibirnya yang pucat pasi. Perempuan itu menjawab dengan suara pelan yang menenangkan. "Saya tidak apa-apa, Pak Adrian. Saya hanya sedikit kelelahan karena harus antri sangat panjang di restoran tadi. Saya akan membuatkan teh hangat untuk Nona Maya terlebih dahulu." Aku menggeleng keras. "Tidak," bantahku dengan sangat tegas. "Kamu harus istirahat. Aku tidak menerima penolakan darimu." Aku segera memanggil kepala pelayan dan menyuruhnya membawa seluruh kantong belanjaan itu ke dapur. Setelah itu, aku mengantar sang pengasuh menuju kamarnya di lantai bawah. Sepanjang jalan menuju ruangan tersebut, mataku tidak lepas memperhatikan dari samping. Aku baru menyadari betapa kurusnya tubuh perempuan ini. Tangannya yang sempat tidak sengaja bersentuhan dengan lenganku terasa sangat dingin, seperti bongkahan es. Bagaimana mungkin aku bisa sebuta ini selama berbulan-bulan? Bagaimana mungkin aku sama sekali tidak melihat tanda-tanda bahwa dia sedang menahan penderitaan yang sangat parah sendirian? Sore itu, suasana rumah Sentul terasa sangat mencekam. Adik perempuanku sedang duduk di kursi rodanya menghadap ke arah jendela ruang keluarga. Biasanya, pada jam segini pengasuhnya sudah duduk bersila di sampingnya untuk membacakan cerita. Namun karena aku memaksa beliau untuk beristirahat, adikku harus duduk sendirian. Aku melihat Maya mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan yang sangat aku hafal. Tangannya meremas sandaran kursi roda dengan kuat. Napasnya mulai memburu tidak teratur. Aku tahu pasti kemana arah dari semua tanda-tanda ini. Dia akan segera mengalami serangan panik yang parah. Aku mencoba mendekati adikku dengan sangat hati-hati. Aku duduk berlutut di lantai, mensejajarkan pandanganku dengan wajah cantiknya yang sedang tegang. "Maya," panggilku dengan suara selembut mungkin. "Nisa sedang kurang sehat hari ini. Dia harus beristirahat di kamarnya sejenak. Biar kakak yang menemanimu sore ini." Namun, bujukanku gagal total. Adikku menolak mentah-mentah. Dia memalingkan wajahnya dariku dengan kasar. Tangannya mulai memukul-mukul sandaran kursi roda dengan beringas. Dia mulai menangis histeris. Sebuah tangisan tanpa suara yang selalu berhasil merobek kewarasanku. Aku mencoba merengkuh tubuhnya, memeluknya erat untuk menenangkan tubuh yang gemetar hebat itu. Namun dia mendorong dadaku dengan tenaga yang sangat kuat. Gadis itu meronta sejadi-jadinya, menolak seluruh sentuhanku. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar pelan dari arah lorong panjang.
Nisa berjalan tertatih-tatih menghampiri kami dengan napas yang putus-putus. Wajahnya masih sangat pucat, dan tangan kanannya terus menekan dada sebelah kiri. Melihat kehadiran sosok yang disayanginya itu, Maya langsung menghentikan rontaannya. Adikku mengulurkan kedua tangannya ke arah perempuan tersebut, seolah menangis meminta perlindungan. Tanpa mempedulikan rasa sakitnya sendiri, perempuan berhati malaikat itu menjatuhkan dirinya di samping kursi roda. Dia memeluk tubuh adikku dengan sisa tenaga yang dia miliki. Beliau mengusap rambut panjang Maya dengan penuh kasih sayang, membisikkan kata-kata penenang yang tidak bisa aku dengar dengan jelas dari posisiku. Ajaibnya, tangisan histeris itu mereda seketika. Adik perempuanku menyandarkan kepalanya di bahu yang rapuh tersebut dan memejamkan mata dengan tenang. Aku berdiri mematung menyaksikan pemandangan menyesakkan dada di depanku. Mataku terasa sangat panas. Di satu sisi, aku sangat bersyukur melihat anggota keluargaku bisa kembali tenang dan merasa aman. Namun di sisi lain, kenyataan bahwa perempuan yang menjadi pelindung adikku ini akan segera pergi meninggalkan kami untuk selamanya, membuat kakiku lemas tidak bertulang. Aku sungguh tidak bisa membayangkan kehancuran seperti apa yang akan menimpa adikku jika hari perpisahan itu benar-benar tiba nanti. Aku menyeka air mata di sudut mataku dengan kasar, lalu berbalik dan melangkah cepat menuju halaman belakang rumah. Aku berdiri sendirian di dekat kolam ikan koi, menatap kosong ke arah air yang beriak diterpa angin sore. Pikiranku berkecamuk mencari jalan keluar. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkan nyawanya. Aku adalah seorang pengusaha sukses. Aku memiliki aset dan uang yang sangat banyak. Aku bisa menyewa tim dokter jantung terbaik di rumah sakit paling mahal di Jakarta sekalipun. Aku bahkan bisa menerbangkannya untuk berobat ke luar negeri. Aku bersumpah akan melakukan apa saja asalkan dia bisa sembuh. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan Allah mengambil nyawanya secepat ini. Malam itu, setelah memastikan Maya tertidur pulas di kamarnya, aku segera menghubungi asisten pribadiku melalui telepon. Aku memerintahkan pria itu untuk mencari informasi lengkap mengenai dokter spesialis bedah jantung paling hebat yang ada di Jakarta, Singapura, atau Malaysia. Aku menegaskan bahwa aku sama sekali tidak peduli berapapun biaya pengobatan yang harus dikeluarkan nanti. Aku menuntut hasil pencarian itu harus ada di mejaku malam ini juga. Sambil menunggu kabar dari asistenku, aku duduk merenung di ruang kerjaku, memandangi laci meja yang terkunci rapat. Di dalam sana, tersimpan rahasia besar yang sangat menyakitkan. Aku bertanya-tanya di dalam hati, apakah perempuan tangguh itu tahu bahwa harapan hidupnya sebenarnya masih bisa diperpanjang jika dia mendapatkan akses perawatan medis yang tepat? Ataukah selama ini dia sengaja pasrah menyerah pada takdir karena tidak memiliki biaya pengobatan? Tiba-tiba, suara gedoran keras di pintu ruang kerjaku membuyarkan seluruh lamunanku. Suara panik kepala pelayan terdengar bersahutan dari luar memecah keheningan malam. "Bapak Adrian, tolong buka pintunya." "Pak!" teriak kepala pelayan dengan suara bergetar ketakutan dari balik pintu kayu tebal itu. Aku langsung melompat dari kursi kulitku dan membuka pintu dengan kasar. "Ada apa?" tanyaku dengan nada suara tinggi yang dipenuhi kepanikan. Mbak Nisa pingsan di kamarnya. "Pak!" Wajahnya membiru dan napasnya sudah tidak terdengar. Jantungku seakan berhenti berdetak detik itu juga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku langsung berlari kencang menuruni anak tangga, mengabaikan rasa sakit di lututku yang sempat terbentur keras pada pegangan kayu. Pikiranku menjadi sangat gelap dan kosong. Ketakutan terbesar yang baru saja aku sadari sore ini, apakah akan benar-benar terjadi merenggutnya malam ini juga? Aku berlari sekencang mungkin melewati lorong lantai bawah rumahku. Suara gedoran kepala pelayan tadi benar-benar menghancurkan sisa ketenanganku. Pintu kamar perempuan itu sudah terbuka lebar. Saat aku melangkah masuk, pemandangan di depanku langsung membuat aliran darah di sekujur tubuhku terasa membeku. Perempuan yang selama sebulan terakhir selalu menebarkan senyum di rumah ini, kini tergeletak tidak berdaya di atas lantai kamarnya. Kepala pelayan sedang duduk berlutut di sampingnya, menangis panik sambil menepuk-nepuk pipi perempuan itu. Wajah Nisa terlihat sangat pucat, nyaris membiru. Matanya terpejam rapat. Dadanya sama sekali tidak menunjukkan pergerakan naik turun yang menandakan dia sedang bernapas. "Minggir!" teriakku dengan suara keras. Aku langsung menjatuhkan diriku di samping tubuhnya. Tanganku yang gemetar hebat mencoba mencari denyut nadi di pergelangan tangannya.
Denyut itu masih ada, namun sangat lemah dan terasa sangat lambat. Cepat telepon ambulans. Teriakku lagi kepada kepala pelayan yang masih menangis ketakutan. Suruh mereka datang ke Sentul sekarang juga. Bilang ini keadaan gawat darurat jantung. Sambil menunggu bantuan medis datang, aku mencoba memberikan pertolongan pertama sebisaku. Aku melonggarkan kerah bajunya agar dia bisa bernapas lebih mudah. Aku terus memanggil namanya berulang kali, berharap sepasang mata milik mendiang istriku itu mau terbuka kembali menatapku. Namun, beliau sama sekali tidak memberikan respons. Tubuhnya terasa semakin dingin di dalam pelukanku. Ketakutan yang sangat besar langsung menyelimuti pikiranku. Aku memohon kepada Allah agar tidak mengambil nyawanya malam ini. Aku belum sempat membalas semua kebaikannya. Aku bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih atas pengorbanan luar biasa yang dia berikan untuk adikku, Maya. 15 menit kemudian, suara sirene ambulans terdengar memecah keheningan malam di halaman depan rumah. Beberapa petugas medis berlari masuk membawa tandu darurat. Mereka langsung memasang tabung oksigen dan mengangkut tubuh Nisa ke dalam ambulans dengan gerakan sangat cepat. Aku ikut masuk ke dalam mobil darurat tersebut, meninggalkan rumah Sentul di bawah penjagaan kepala pelayan. Aku berpesan kepadanya untuk menjaga adikku dengan sangat ketat dan tidak menceritakan kejadian ini kepada Maya sampai aku kembali. Perjalanan dari rumah menuju rumah sakit swasta terbesar di pusat kota Bogor terasa sangat lama. Suara sirene ambulans yang melengking terus-menerus membuat telingaku berdenging. Di dalam ruang sempit yang dipenuhi peralatan medis itu, aku terus menggenggam tangan perempuan tersebut. Tangan kiriku menahan tubuhnya agar tidak terguncang, sementara mataku tidak lepas menatap layar monitor pemantau detak jantung yang menunjukkan garis grafik sangat tidak stabil. Petugas medis terus memompa oksigen dan menyuntikkan beberapa obat darurat ke dalam pembuluh darahnya. Bertahanlah. Aku mohon bertahanlah. Kamu tidak boleh menyerah sekarang. Kamu sudah berjanji untuk tidak meninggalkan keluarga ini. Kamu harus menepati janjimu, gumamku berulang kali di dekat telinganya. Setibanya di rumah sakit, tim dokter sudah menunggu di depan pintu masuk ruang gawat darurat. Mereka langsung mengambil alih penanganan dan mendorong ranjang dorong itu masuk ke balik pintu kaca geser. Aku mencoba ikut masuk ke dalam, namun seorang perawat menahan tubuhku dengan paksa. Bapak harus menunggu di luar, kata perawat itu dengan tegas. Tim dokter harus melakukan tindakan penyelamatan segera. Tolong biarkan kami bekerja, Pak Adrian. Pintu kaca itu tertutup rapat, meninggalkanku sendirian di lorong rumah sakit yang dingin dan sepi. Aku menyandarkan punggungku ke dinding, merosot perlahan hingga duduk berjongkok di lantai. Kedua tanganku mengusap wajah dengan kasar. Keputusasaan kembali merayapi pikiranku. Perasaan tidak berdaya ini sama persis dengan apa yang aku rasakan 2 tahun yang lalu, saat aku menunggu istriku di ruang operasi yang sama, sebelum akhirnya dokter keluar dan menyatakan bahwa nyawa istriku tidak tertolong. Aku sangat takut kejadian buruk itu akan terulang kembali malam ini. 2 jam berlalu tanpa ada kepastian. Aku terus mondar-mandir di depan pintu ruang gawat darurat. Tidak lama kemudian, seorang dokter spesialis jantung yang bertugas malam itu akhirnya keluar menemuiku. Wajah dokter pria itu terlihat sangat lelah dan tegang. Aku langsung berdiri dan menghampirinya dengan cepat. Bagaimana kondisinya? Dokter? Apakah dia sudah sadar? Tanyaku tanpa membuang waktu. Dokter itu menarik napas panjang sebelum menjawab. Pak Adrian, pasien mengalami serangan gagal jantung akut. Kondisi organ jantungnya saat ini sangat kritis. Kami sudah memindahkannya ke ruang ICU untuk mendapatkan pengawasan penuh. Dia sekarang terhubung dengan mesin alat bantu pernapasan dan beberapa alat penunjang kehidupan lainnya. Lakukan apa saja yang diperlukan, dokter, potongku dengan nada mendesak. Berikan obat paling mahal. Gunakan alat paling canggih. Saya akan membayar berapapun biaya pengobatannya. Saya juga sudah menghubungi asisten saya untuk mencari dokter bedah jantung terbaik di luar negeri. Jika memungkinkan, saya ingin memindahkannya malam ini juga menggunakan helikopter medis. Dokter itu menatapku dengan sorot mata penuh empati. Beliau menepuk bahuku pelan. Pak Adrian, saya mengerti kepanikan yang sedang Bapak rasakan. Namun, kita harus melihat fakta medisnya secara nyata. Kondisi jantung pasien sudah sangat rusak parah. Pemindahan ke rumah sakit lain, apalagi ke luar negeri, justru akan sangat membahayakan nyawanya dalam kondisi kritis seperti ini.
Tubuhnya tidak akan sanggup menahan tekanan selama perjalanan. Saat ini, satu-satunya cara adalah menstabilkan kondisinya terlebih dahulu di ruang ICU kami, sambil menunggu jika ada keajaiban pasien ini bisa bertahan melewati masa kritisnya. Penjelasan dokter tersebut membuat kakiku kembali lemas. Uang dan kekuasaan yang selalu aku banggakan selama ini ternyata tidak ada artinya sama sekali saat dihadapkan pada batas akhir kehidupan seseorang. Aku hanya bisa mengangguk pelan, menyetujui semua prosedur medis yang disarankan oleh pihak rumah sakit. Setelah menyelesaikan urusan administrasi, seorang perawat mengizinkanku untuk masuk ke ruang ICU. Aku harus memakai pakaian steril berwarna hijau lengkap dengan masker dan penutup kepala sebelum melangkah masuk. Ruangan itu terasa sangat dingin. Bunyi mesin pemantau detak jantung yang berdetak konstan menjadi satu-satunya suara yang mendominasi. Aku berjalan pelan mendekati ranjang tempat Nisa terbaring. Hatiku hancur berkeping-keping melihat begitu banyak kabel dan selang medis yang terpasang di sekujur tubuhnya. Sebuah selang bening berukuran cukup besar masuk melalui mulutnya untuk membantu perempuan itu bernapas. Matanya masih tertutup rapat. Wajahnya yang damai terlihat sangat lelah menghadapi rasa sakit yang menyiksa organ dalamnya. Aku menarik sebuah kursi kecil dan duduk di samping ranjangnya. Aku memberanikan diri menyentuh punggung tangannya yang bebas dari jarum infus. Tangannya masih terasa dingin, namun jauh lebih hangat dibandingkan saat berada di rumah tadi. Air mataku akhirnya tumpah tidak tertahan lagi. Aku menundukkan kepala dan menangis dalam diam di samping ranjang pasiennya. "Maafkan aku," bisikku dengan suara bergetar tertahan di balik masker medis. "Maafkan aku karena selama ini aku selalu menaruh curiga kepadamu. Maafkan aku karena aku bersikap sangat buruk dan dingin semenjak kedatanganmu di rumah kami." Aku mengangkat kepalaku, menatap wajahnya yang pucat. "Aku sudah membaca buku catatanmu yang bersampul gelap itu. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu bahwa kamu adalah penerima donor mata dari almarhumah istriku. Dan aku juga tahu tentang penyakit jantung yang sedang menggerogoti tubuhmu. Kenapa kamu harus menanggung semua beban berat ini sendirian? Kenapa kamu tidak pernah meminta bantuanku sejak awal?" Tentu saja tidak ada jawaban dari bibirnya. Hanya bunyi mesin yang terus berdetak menemani pengakuanku. Aku menggenggam tangannya semakin erat. "Aku berjanji kepadamu, aku tidak akan membiarkan penyakit ini menenggelamkanmu. Aku akan menggunakan seluruh kemampuan yang aku miliki untuk menyelamatkan nyawamu. Kamu sudah menyelamatkan kewarasan adikku. Kamu sudah mengembalikan kedamaian di rumah kami. Sekarang, giliranku yang akan berjuang untukmu. Kamu harus bangun. Maya sangat membutuhkan kehadiranmu di rumah." Selama berjam-jam aku duduk di sana, tidak mau beranjak sedikit pun dari sisinya. Menjelang pagi, saat matahari mulai terbit dan memancarkan cahaya redup melalui celah tirai ruang ICU, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Jari-jari tangannya yang berada di dalam genggamanku tiba-tiba bergerak pelan. Aku langsung berdiri dari tempat dudukku. Matanya yang tertutup perlahan mulai terbuka. Sepasang kornea mata yang sangat berharga itu menatap kosong ke langit-langit ruangan sebelum akhirnya bergerak menatap wajahku. Dia terlihat kebingungan dan ketakutan melihat selang besar yang masuk ke dalam mulutnya. Tangannya meronta pelan mencoba mencabut benda tersebut. "Jangan bergerak dulu. Tahan tanganku dengan lembut namun tegas. Kamu sedang berada di ruang ICU. Tolong jangan sentuh selang itu. Alat itu membantu pernapasanmu." Perempuan itu berhenti meronta. Air mata langsung mengalir deras dari sudut matanya, membasahi bantal putih di bawah kepalanya. Beliau menatap mataku dengan tatapan yang sangat menyedihkan. Meskipun dia tidak bisa berbicara karena selang di mulutnya, aku bisa membaca dengan sangat jelas apa yang sedang dia katakan melalui sorot matanya. Dia sedang meminta maaf kepadaku karena telah merepotkan banyak orang. Aku menggelengkan kepala dengan cepat. "Kamu tidak perlu meminta maaf. Aku yang seharusnya meminta maaf kepadamu," kataku dengan suara serak. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya. "Aku sudah tahu rahasia besarmu. Aku tahu tentang mata itu. Dan aku tahu tentang kondisimu. Kamu tidak sendirian lagi sekarang. Kita akan melawan penyakit ini bersama-sama." Mendengar ucapanku, mata perempuan itu seketika membelalak lebar. Detak jantungnya di layar monitor tiba-tiba melonjak naik dengan sangat drastis. Bunyi mesin yang awalnya konstan kini berubah menjadi nada peringatan yang sangat cepat dan nyaring. Napasnya terlihat sangat sesak.
Tubuhnya mulai mengalami kejang ringan di atas tempat tidur. "Dokter! Suster! Tolong!" teriakku dengan panik sambil menekan tombol darurat berulang kali. Beberapa perawat dan dokter berlari masuk ke dalam ruangan. Mereka langsung mendorong tubuhku menjauh dari ranjang. Aku hanya bisa berdiri terpaku di sudut ruangan, melihat dengan penuh kepanikan saat dokter mulai menyiapkan alat kejut jantung. Bunyi melengking panjang dari mesin monitor itu menandakan bahwa detak jantungnya tiba-tiba berhenti total. Pikiranku menjadi sangat gelap. Apakah aku baru saja melakukan kesalahan fatal dengan membongkar rahasia itu di saat kondisinya sedang sangat rapuh? Suara nyaring dari mesin pemantau detak jantung di dalam ruang ICU terus berdenging panjang. Suara itu terasa sangat keras di telingaku. Aku berdiri kaku di balik pintu kaca transparan. Mataku menatap lurus ke arah ranjang tempat perempuan itu terbaring. Beberapa dokter dan perawat sedang bergerak sangat cepat mengelilingi tubuhnya. Dokter pria yang memimpin penanganan darurat itu memegang alat kejut jantung listrik. Beliau memberikan instruksi dengan suara keras kepada para perawat untuk mengatur tegangan listrik. Tubuh Nisa terangkat keras ke atas tempat tidur saat bantalan besi yang dialiri listrik itu ditempelkan ke dadanya. Namun, garis di layar monitor masih tetap lurus. Alat pemantau itu sama sekali tidak menunjukkan adanya grafik detak jantung. Dokter tersebut kembali menaikkan tegangan dan memberikan kejutan listrik untuk kedua kalinya. Tubuhnya kembali terangkat, lalu jatuh membentur kasur dengan keras. Aku menghantam kaca pembatas itu dengan kepalan tanganku. Aku menangis dan memohon kepada Allah agar mengembalikan detak jantungnya. Aku berteriak memanggil namanya dari luar ruangan, berharap suaraku bisa membuatnya sadar kembali. Kejutan listrik ketiga akhirnya diberikan. Suasana di dalam ruangan itu terasa sangat tegang. Beberapa detik setelah kejutan ketiga, garis lurus di layar monitor itu perlahan bergerak. Sebuah grafik gelombang naik dan turun perlahan tampak. Bunyi dengingan panjang itu akhirnya berubah menjadi bunyi detak yang berirama, meskipun temponya sangat lambat dan lemah. Para dokter dan perawat terlihat menghembuskan napas lega. Mereka segera menyuntikkan beberapa jenis obat cair ke dalam selang infus yang menancap di lengan perempuan tersebut. Aku menyandarkan dahiku ke kaca pembatas yang dingin. Air mata terus mengalir membasahi wajahku. Alhamdulillah, dia masih hidup. Namun, rasa legaku tidak berlangsung lama. Setengah jam berlalu, dokter spesialis jantung itu keluar menjumpaiku dengan wajah yang sangat serius. Beliau mengajakku duduk di kursi tunggu lorong rumah sakit. "Pak Adrian, pasien berhasil melewati masa henti jantung," kata dokter itu mengawali penjelasannya. "Namun, kondisinya saat ini benar-benar sangat kritis. Jantungnya sudah tidak sanggup lagi memompa darah dengan tenaga sendiri. Beliau sekarang berada dalam kondisi koma yang sangat dalam. Satu-satunya alasan dia masih bernapas hanyalah karena mesin penyokong kehidupan dan alat bantu napas yang menempel di tubuhnya. Apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, dokter?" Tanyaku dengan nada suara yang bergetar. "Aku akan menanggung seluruh biaya pengobatannya. Katakan saja apa yang harus aku bayar." Dokter itu menatap mataku dengan sangat serius. "Ini bukan lagi masalah uang, Pak Adrian. Obat-obatan dan mesin yang sangat canggih tidak akan bisa menyembuhkan organ yang sudah rusak secara permanen. Satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan nyawa perempuan ini hanyalah operasi transplantasi jantung. Dia memerlukan donor jantung baru secepatnya. Waktu yang kita miliki sangat terbatas. Jika dalam waktu kurang dari 1 minggu kita tidak mendapatkan donor yang cocok, organ tubuh lainnya akan berangsur mengalami kegagalan fungsi satu persatu, dan nyawanya tidak akan tertolong lagi." Mendengar penjelasan tegas tersebut, aku langsung mengambil telepon genggamku. Aku menghubungi asisten pribadiku dan seluruh rekan kerjaku di bidang kesehatan. Aku menyuruh mereka menyebarkan informasi pencarian donor jantung ke seluruh rumah sakit besar di Jakarta, Bandung, Semarang, hingga Surabaya. Aku menawarkan hadiah uang dalam jumlah yang sangat besar bagi keluarga yang bersedia mendonorkan organ keluarganya yang baru saja meninggal dunia secara medis dan memiliki kecocokan golongan darah dengan Nisa. Aku tidak peduli jika aku harus menghabiskan separuh dari total kekayaanku. Aku berjanji akan mendapatkan jantung itu untuknya. Hari demi hari berlalu dengan sangat lambat. Aku sama sekali tidak pernah meninggalkan rumah sakit. Aku mengurus pekerjaanku dari kursi tunggu lorong ruang ICU. Pada hari ketiga, aku mengambil keputusan untuk membawa adik perempuanku, Maya,
untuk menjenguk. Aku menyuruh supir pribadiku menjemput adikku dari rumah kami di kawasan Sentul. Saat kursi roda Maya didorong masuk ke dalam ruang ICU, adikku langsung menangis. Dia melihat tubuh perempuan yang merawatnya, kini terbaring kaku tidak berdaya dikelilingi banyak mesin. Adikku menolak untuk bergerak ke belakang. Dia memutar roda kursinya sendiri mendekati pinggir ranjang. Maya meraih tangan pengasuhnya yang terasa dingin, lalu menempelkan tangan itu ke pipinya sendiri. Adikku menangis keras, namun dia tidak mengamuk atau berteriak histeris seperti biasanya. Sebaliknya, Maya justru terlihat sangat tegar. Dia terus mengelus tangan Nisa agar perempuan itu cepat sadar. Melihat kejadian itu, aku mendekati adikku dan memeluk bahunya dari belakang. Aku berbisik ke telinga Maya. Kakak sedang berusaha mencari obat untuknya. Kakak berjanji akan membuat dia membuka matanya lagi. Kita harus kuat untuknya. Kamu tidak boleh menyerah, dan kakak juga tidak akan menyerah. Pada hari kelima, sebuah kabar yang sangat aku tunggu akhirnya datang. Telepon genggamku berdering berulang kali. Asisten pribadiku menelepon dengan suara yang tergesa-gesa. Beliau mengabarkan bahwa tim medis baru saja mendapatkan seorang pendonor jantung yang memiliki kecocokan jaringan dan golongan darah yang sama persis. Pendonor tersebut adalah seorang pasien korban kecelakaan yang baru saja dinyatakan meninggal dunia, karena fungsi otaknya berhenti secara total di sebuah rumah sakit daerah di kota Bandung, Jawa Barat. Pihak keluarga pendonor sudah menandatangani surat persetujuan, dan organ tersebut siap untuk diambil hari ini juga. Kabar itu membuatku langsung berdiri dari kursi. Aku merasa sangat lega setelah sebelumnya merasa sangat putus asa. Segera siapkan tim bedah sekarang juga. Perintahku kepada asistenku melalui telepon. Sewa helikopter medis paling cepat untuk mengambil organ itu dari Bandung dan bawa langsung ke Bogor. Aku akan memberitahu pihak rumah sakit di sini untuk segera menyiapkan ruang operasi. Aku segera berjalan cepat mencari dokter spesialis jantung yang menangani Nisa. Aku memberikan kabar gembira itu kepadanya. Tim rumah sakit di Bogor langsung bergerak mengamankan ruang operasi bedah jantung. Seluruh peralatan dibersihkan dari bakteri. Perawat segera mempersiapkan tubuh pasien untuk dipindahkan ke ruang bedah. Aku berdiri di lorong dengan perasaan cemas. Sebentar lagi, janjiku untuk menyelamatkannya akan segera terwujud. Allah akhirnya mengabulkan doa-doaku. Namun, aku menghadapi sebuah masalah baru yang berada di luar kendaliku. 1 jam berlalu, dan aku kembali menerima telepon dari asistenku. Kali ini nada suaranya terdengar sangat panik. Pak Adrian, kita menghadapi masalah yang sangat gawat, lapor asistenku. Cuaca di wilayah Jawa Barat tiba-tiba menjadi sangat buruk. Hujan badai dan angin kencang sedang melanda seluruh kawasan pegunungan. Helikopter medis tidak mendapatkan izin terbang dari pengawas jalur udara, karena jarak pandang sangat terbatas dan risiko kecelakaan sangat tinggi. Aku berbicara dengan nada marah. Kalau helikopter tidak bisa terbang, gunakan mobil ambulans darat sekarang juga. Perintahku dengan suara keras. Minta bantuan polisi lalu lintas untuk membuka jalan di jalan tol. Organ itu tidak boleh terlalu lama berada di luar tubuh manusia. Organ jantung itu akan segera rusak dan tidak bisa digunakan lagi jika tidak segera ditanam ke tubuh baru. Kita sudah mencobanya. Pak, jawab asistenku dengan nada sedih. Ambulans pembawa organ sudah berangkat dari Bandung 1 jam yang lalu dengan bantuan polisi. Tapi saat ini mereka terjebak kemacetan total di kawasan puncak. Ada tanah longsor yang menutupi seluruh jalan raya akibat hujan lebat ini. Tidak ada satupun kendaraan yang bisa melintas maju atau bergerak ke belakang. Ambulans itu terjebak di tengah jalan pegunungan. Telepon genggamku nyaris terjatuh dari tanganku. Tanah longsor? Terjebak macet? Aku menatap jam dinding rumah sakit. Dokter sudah memberitahuku bahwa organ jantung hanya bisa bertahan hidup sekitar 4 hingga 6 jam saja sejak diambil dari tubuh pendonor, sebelum akhirnya otot jantung itu mati dan tidak bisa ditransplantasikan. Sementara itu, waktu terus berkurang sejak organ itu dikeluarkan dari tubuh pendonor di Bandung. Aku melihat ke arah ruang bedah. Nisa sudah diberikan obat bius tidur total dan dadanya sudah siap untuk dibedah oleh tim dokter. Mereka sedang menanti kedatangan organ pengganti tersebut. Jika jantung itu tidak datang dalam waktu 2 jam ke depan, maka seluruh usahaku akan berakhir sia-sia. Nyawa perempuan itu akan segera hilang hari ini juga. Aku mematikan sambungan telepon dengan asistenku.
Aku tidak bisa duduk diam di rumah sakit. Jika ambulans itu tidak bisa melewati jalanan yang tertutup tanah, maka aku sendiri yang akan pergi ke sana untuk mengambil kotak pendingin berisi jantung tersebut. Aku memiliki sebuah mobil roda 4 berukuran besar yang dirancang khusus untuk jalanan berlumpur di rumah Sentul. Mobil itu biasa aku gunakan untuk mendatangi lokasi pembangunan di area hutan. Aku segera berjalan keluar dari gedung rumah sakit dan mengendarai mobil berukuran besar itu. Aku menyetir mobilku sendiri dengan kecepatan sangat tinggi menuju kawasan pegunungan puncak. Jalanan sangat licin dan pandanganku nyaris tertutup oleh kabut tebal serta air hujan. Aku tidak peduli dengan risiko kecelakaan di jalan raya. Aku terus menginjak pedal gas. Aku harus mengambil jantung itu. Aku sudah berjanji kepadamu, Nisa. Aku tidak akan membiarkan jantung barumu berhenti berdetak di dalam ambulans. Aku pasti akan membawanya pulang untukmu. Bertahanlah. Aku mohon bertahanlah sedikit lagi. Aku menginjak pedal gas mobilku dalam-dalam. Kendaraan besar bermesin ganda ini menerjang jalanan menanjak menuju kawasan puncak. Hujan turun dengan sangat lebat menghalangi pandanganku. Alat penyapu air di kaca depan mobil bergerak sangat cepat. Jalanan aspal berubah menjadi sangat licin. Namun aku sama sekali tidak peduli dengan bahaya kecelakaan yang mengancam nyawaku. Pikiranku hanya tertuju pada kotak pendingin yang terjebak di dalam mobil ambulans. Aku harus mendapatkan organ jantung itu sebelum batas waktunya habis. Jika terlambat, organ itu akan mati dan Nisa tidak akan bisa diselamatkan. Setelah mengemudi secara agresif selama 45 menit, aku tiba di daerah Megamendung. Kondisi jalan raya di depan sana tertutup total oleh tumpukan tanah merah setinggi 2 meter. Puluhan mobil berhenti dan antri sangat panjang. Tidak ada ruang sama sekali untuk maju. Aku segera menghentikan mobilku di pinggir jalan. Aku membuka pintu dan langsung berlari menembus hujan deras. Pakaianku basah kuyup seketika. Sepatuku masuk ke dalam lumpur tebal. Tetapi aku terus berlari mencari mobil ambulans bermesin sirine tersebut. Di tengah antrian kendaraan yang panjang itu, aku melihat lampu kilat biru dari sebuah ambulans polisi. Aku memukul kaca pintu ambulans itu dengan keras. Kaca terbuka. Petugas medis di dalam mobil itu terlihat sangat panik. Aku Adrian. Teriakku dengan suara keras mengalahkan suara hujan lebat. Aku yang membayar biaya helikopter dan ambulans ini. Berikan kotak pendingin itu kepadaku sekarang juga. Mobil besar milikku bisa melewati pinggiran jurang yang tidak terkena tanah longsor. Aku akan membawanya sendiri ke rumah sakit di Bogor. Petugas medis itu ragu-ragu sejenak. Namun dia melihat keseriusan di wajahku. Dia mengangguk dan menyerahkan sebuah kotak putih berukuran sedang kepadaku. Kotak itu terasa berat dan sangat dingin. Jantung pengganti untuk Nisa ada di dalam sana. Tolong hati-hati, Bapak, teriak petugas medis itu. Organ itu hanya punya waktu sisa 90 menit lagi sebelum jaringannya rusak permanen. Aku memeluk kotak putih itu erat-erat di depan dadaku. Aku berlari kembali menuju mobilku. Aku beberapa kali terpleset dan jatuh di atas tanah yang licin. Lututku membentur batu keras. Rasa sakit menjalar di kakiku. Tapi aku segera berdiri tegak. Aku tidak boleh membuang waktu. Aku masuk kembali ke dalam mobil, meletakkan kotak itu dengan sangat hati-hati di kursi penumpang depan, dan memasang sabuk pengaman. Aku memutar setir mobil secara tajam. Aku mengarahkan mobilku melewati bahu jalan yang berbatu dan berumput tebal. Tepi jalan itu berbatasan langsung dengan tebing curam. Satu kesalahan kecil akan membuat mobilku jatuh ke dasar jurang. Aku mencengkeram kemudi dengan tangan bergetar. Aku terus memohon keselamatan kepada Allah sepanjang jalan. Mobilku berguncang sangat keras melewati medan yang rusak parah. Ban mobilku berputar cepat mencengkeram tanah basah. Alhamdulillah, aku berhasil melewati area tanah longsor itu dan kembali masuk ke jalan aspal yang bersih menuju arah kota Bogor. Sisa perjalanan aku habiskan dengan melaju pada kecepatan maksimal. Aku menekan klakson terus-menerus agar kendaraan lain menyingkir dari jalanku. Tepat 50 menit kemudian, mobilku tiba di halaman depan rumah sakit swasta di Bogor. Aku langsung membuka pintu dan berlari membawa kotak pendingin itu masuk ke dalam gedung. Tim perawat medis sudah menunggu di depan pintu ruang bedah. Aku menyerahkan kotak putih itu kepada mereka dengan napas yang putus-putus.
Dokter spesialis bedah segera menerima kotak itu dan membawa organ jantung tersebut masuk ke dalam ruang operasi. Pintu ruang bedah ditutup rapat. Lampu merah tanda operasi sedang berlangsung langsung menyala di atas pintu masuk. Aku merosot jatuh ke lantai rumah sakit. Tubuhku penuh lumpur dan pakaianku masih basah kuyup. Aku menyandarkan kepalaku ke dinding lorong. Seluruh tenagaku sudah habis. Sekarang, tugas dokter yang bekerja di dalam sana. Aku hanya bisa menunggu hasil akhirnya di luar ruangan. Operasi pembedahan itu berlangsung sangat lama. 3 jam pertama terasa sangat menyiksa. Maya, adik perempuanku, datang dijaga oleh supir pribadiku. Adikku duduk diam di atas kursi rodanya di sebelahku. Aku menggenggam tangan Maya. Tangan adikku terasa dingin. Kami berdua menunggu tanpa berbicara sepatah kata pun. 6 jam kemudian, lampu merah di atas pintu operasi itu akhirnya mati. Pintu terbuka. Dokter spesialis bedah jantung keluar dari ruangan dengan pakaian operasi yang kotor oleh noda darah. Wajah dokter pria itu terlihat sangat kelelahan, tetapi beliau memberikan senyum tipis kepadaku. Aku langsung berdiri dari lantai, mengabaikan rasa sakit di lututku. Bagaimana hasilnya, dokter? Tanyaku tanpa basa-basi. Dokter itu menarik masker medisnya ke bawah dagu. Bapak Adrian, operasi transplantasi jantung berjalan dengan lancar. Tubuh pasien merespons organ baru itu dengan sangat baik. Jantung baru itu sekarang sudah berdetak normal di dalam dada pasien. Kami sudah memindahkan beliau ke ruang ICU untuk masa pemulihan. Masa kritis paling berat sudah berhasil kita lewati bersama. Mendengar penjelasan itu, aku langsung bersujud syukur di lantai rumah sakit. Aku mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Allah. Maya juga ikut menangis lega sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Beban sangat berat yang menghimpit perasaanku selama beberapa hari terakhir akhirnya hilang seketika. Perjuanganku menembus hujan dan tanah longsor tidak berakhir sia-sia. 1 minggu kemudian, kondisi Nisa mulai stabil. Beliau sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Aku masuk ke dalam kamarnya pada sore hari. Perempuan itu sedang duduk bersandar di bantal putih. Selang alat bantu napas sudah dilepas seluruhnya dari hidung dan mulutnya. Wajahnya tidak lagi sepucat minggu lalu. Saat aku masuk, beliau menoleh dan menatapku dengan matanya yang jernih. Mata mendiang istriku yang kini hidup berdampingan dengan jantung baru di tubuh perempuan hebat ini. Aku menarik kursi dan duduk tepat di sebelah tempat tidurnya. Aku menatap lurus ke arah matanya tanpa merasa ragu lagi. Aku sudah berjanji untuk menyelamatkan nyawamu, kataku dengan suara pelan namun sangat tegas. Dan aku sudah menepati janji tersebut. Sekarang, adalah giliranmu untuk menepati janjimu. Kamu berjanji di dalam buku catatanmu bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkan keluargaku. Perempuan itu terdiam mendengar ucapanku. Air mata bening menetes perlahan dari sudut matanya. Dia menundukkan kepala dan melihat ke arah dadanya sendiri. Tempat jantung baru itu terus berdetak memberi kehidupan. Beliau lalu mengangkat wajahnya dan mengangguk pelan menatapku. Saya akan menepati janji saya, Bapak Adrian, jawab Nisa dengan suara yang masih terdengar serak. Saya akan selalu ada untuk Nona Maya, dan juga untuk Bapak. Saya tidak akan pergi kemanapun lagi. Aku membalas ucapannya dengan mengangguk mantap. Rumah Sentul sedang menunggu kepulanganmu. Maya setiap hari selalu menangis dan bertanya kapan pengasuhnya akan kembali membacakan buku di sore hari. Mulai detik ini, kamu tidak perlu lagi menyembunyikan rasa sakitmu dariku. Kita akan mengurus kesehatan Maya bersama-sama di rumah itu. Kita akan memulai lembaran kehidupan yang baru tanpa ada satupun rahasia lagi di antara kita. Perempuan di depanku tersenyum dengan sangat tulus. Aku melihat senyum hangat itu dan merasa sangat tenang. Aku sadar pola hidupku tidak akan pernah sama lagi seperti dulu. Tragedi masa lalu yang kelam ternyata telah mempertemukan kami dengan cara yang sangat tidak terduga. Rasa kehilangan besar yang aku alami 2 tahun lalu, kini telah digantikan oleh sebuah harapan yang sangat nyata. Aku akan memastikan perempuan tangguh ini mendapatkan perlindungan yang paling aman, karena dia adalah penyembuh luka bagi adik perempuanku, dan kini dia juga menjadi orang terpenting di dalam hidupku.